Mengampu mata kuliah korespondensi Niaga Bahasa Indonesia 1 sangat menyenangkan. Karena melatih keterampilan mahasiswa mengonsep surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan kesekretariatan. Saya, Maria Estri Wahyuningsih, pengampu mata kuliah korespondensi Niaga Bahasa Indonesia 1 pada program studi Diploma 3 Sekretari di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita, Jakarta. Deskripsi mata kuliah korespondensi Niaga Bahasa Indonesia 1. Mata kuliah ini mempelajari pengertian umum surat menyurat, bagian-bagian surat, bahasa surat, bentuk surat, dan surat-surat bisnis. Surat-surat bisnis terdiri atas surat perkenalan, surat permintaan penawaran, surat penawaran, surat pesanan, surat referensi, surat pemberitahuan pengiriman barang dan dokumen niaga, surat klaim, dan surat tagihan. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian surat, lalu juga diharapkan mampu menyebutkan syarat pembuatan surat yang baik, menyusun kalimat-kalimat surat dengan baik dan benar, lalu juga menyebutkan dan menjelaskan fungsi surat. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sifat surat dan juga menjelaskan klasifikasi surat, lalu mengidentifikasi dan juga menyebutkan bagian-bagian surat, mengidentifikasi bentuk-bentuk surat, mengenal dan menyusun surat perkenalan serta surat permintaan penawaran. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu mengenali dan menyusun surat penawaran serta lampiran dan tembusannya, lalu menyiapkan dan menyusun surat pesanan beserta lampiran dan tembusan surat pesanan. Lalu juga mahasiswa diharapkan mengenali dan mampu menyusun surat pesanan secara kredit. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengenali dan menyusun surat permohonan referensi dan surat tanggapan permohonan referensi. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengenali dan menyusun surat tanggapan pesanan secara kredit. Setelah itu, mahasiswa juga diharapkan mampu mengenali dan juga menyusun surat pemberitahuan pengiriman barang beserta dokumen-dokumen niaga atau lampirannya. Dan juga mahasiswa diharapkan mampu mengenali dan menyusun surat klaim dan surat tanggapan klaim. Diharapkan juga mahasiswa mampu mengenali dan juga mampu menyusun surat tagihan dan tanggapan tagihan. Sistem pembelajaran menggunakan Zoom, Gmeet, video, e-learning untuk menyampaikan materi, kasus untuk latihan, lalu juga untuk mengupload tugas dan umpan balik serta revisi, serta portal e-kampus untuk input nilai dan presensi. Metode pembelajaran mengutamakan kegiatan latihan setiap mahasiswa, menggunakan tanya jawab, pemberian umpan balik, dan pemantapan. Lalu mereka juga diberi kesempatan untuk presentasi. Pembelajaran ini menggunakan teknik simulasi, seolah-olah mahasiswa sebagai sekretaris di perusahaan. Kondisi sekretaris seolah-olah sebagai sekretaris di suatu perusahaan diperoleh dari pemahaman kasus yang diberikan saat latihan pada setiap pertemuan. Sistem penilaian sesuai RPS, kriteria penilaian dan indikator. Bobot nilai 15 untuk menjelaskan tentang pengertian surat, fungsi surat, jenis surat. Bobot nilai 15 untuk menulis tata letak bagian surat.
Bobot nilai 15 untuk menggambarkan bentuk-bentuk surat yang benar. Bobot nilai 5 untuk menyusun surat perkenalan dan permintaan penawaran. Bobot nilai 5 untuk menyusun surat penawaran. Bobot nilai 5 untuk menyusun surat pesanan. Bobot nilai 5 untuk menyusun surat pesanan secara kredit. Lalu bobot nilai 5 juga untuk menyusun surat permohonan referensi dan surat tanggapan referensi. Bobot 5 untuk menyusun surat tanggapan pesanan secara kredit. Bobot nilai 5 juga untuk menyusun surat pemberitahuan pengiriman barang dan dokumen niaga. Bobot nilai 5 juga untuk menyusun surat klaim dan tanggapan klaim. Bobot nilai 5 juga untuk menyusun surat tagihan dan surat tanggapan tagihan. Kemampuan dasar mengonsep surat akan sangat membantu mahasiswa untuk menguasai prinsip-prinsip berkorespondensi. Pengetahuan dasar menyusun konsep-konsep surat akan mempermudah tugas mereka sebagai seorang sekretaris di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekretaris yang akan bekerja di suatu perusahaan atau instansi bisnis diharapkan dapat memperoleh bekal tentang transaksi bisnis yang erat kaitannya dengan kegiatan korespondensi. Mahasiswa memahami kasus dalam situasi perkantoran sebagai seorang sekretaris. Apa saja yang harus dan siap untuk dilaksanakan tanpa menunggu perintah. Memunculkan inisiatif, paham, tanggap terhadap situasi untuk membantu mencari solusi demi kemajuan perusahaan. Pertemuan tatap muka 14 pertemuan dilakukan sesuai rencana. Setiap pertemuan ada pembahasan tentang teori, dilanjutkan juga mengamati contoh surat, mengamati kasus dengan seksama, dan juga dapat menyusun surat berdasarkan kasus-kasus yang disiapkan untuk simulasi, seolah-olah mereka menjadi sekretaris di suatu instansi. Setiap pertemuan dilaksanakan sesuai rencana, ada kegiatan mengamati, refleksi, lalu hasil refleksi digunakan untuk menyusun kasus baru, cara untuk mencari solusi dari kendala yang ditemui. Dalam proses penyusunan surat, setiap latihan ada umpan balik dan juga pemantapan dari dosen dan kesempatan untuk mahasiswa merevisi. Surat adalah proses, tidak sekali jadi, melainkan pembuatannya dimulai dari draft lalu bisa dikoreksi, mendapatkan umpan balik, lalu diberi kesempatan revisi dan mengirimkan hasil revisi untuk dinilai. Tugas dikirim di e-learning. Setiap pertemuan ada pengambilan tugas untuk nilai harian yang bobotnya 40%. Pelaksanaan terjadwal UTS bobotnya 25% dan juga ujian akhir semester bobot nilainya 35%. Referensi yang digunakan yakni buku Korespondensi Bisnis yang Efektif, penulisnya R.S. Kurni Setiawati. Lalu juga menggunakan Korespondensi Bisnis, penulis Lamudin Vinosa. Semoga informasi ini bermanfaat selanjutnya proses pembelajaran di kelas di pertemuan pertama. Selamat pagi para mahasiswa. Selama 1 semester ini kita akan mempelajari korespondensi niaga bahasa Indonesia 1. Lalu materinya apa saja? Ini akan saya sampaikan RTS. Izin share screen ya. Ini rencana pembelajaran semester. Apakah sudah terlihat ini di layar Anda? Sudah ya?
Jadi rencana pembelajaran semester mata kuliah korespondensi Niaga Bahasa Indonesia 1 ini rencananya capaian pembelajarannya ya ini menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Bidang keahliannya ini Anda nanti ahli dalam bidang kesekretariatan, menyiapkan surat-surat. Jadi bentuk pertanggungjawabannya adalah Anda dapat memilih kata, menyusun kalimat, ya, dalam paragraf pembuka, isi, dan juga penutup. Lalu Anda juga menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan korespondensi serta mampu memformulasikan penerapannya sesuai dengan prosedur di dalam organisasi bisnis maupun pemerintah. Lalu juga Anda mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan juga berinovasi dalam pekerjaannya, khususnya menyusun surat. Lalu Anda juga diharapkan mampu membuat berbagai jenis surat bisnis atau juga surat dinas secara efektif ya sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis maupun pemerintahan. Deskripsi mata kuliah korespondensi Niaga Bahasa Indonesia 1 ini tentang mempelajari pengertian umum surat menyurat, lalu bagian-bagian surat, bahasa surat, bentuk-bentuk surat, lalu juga ada surat-surat bisnis seperti surat perkenalan, permintaan penawaran, pesanan, referensi, pemberitahuan pengiriman barang, dokumen niaga, klaim, dan juga surat tagihan. Nah, selama 14 pertemuan, ini kami sajikan rencananya akan mempelajari apa saja, ya. Ini di pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat, ya. Lalu pertemuan kelima, ke-6, ke-7, setelah itu ada ujian tengah semester, lalu pertemuan ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, lalu 16 ini ujian akhir semester. Nah, Anda nanti bisa menggunakan buku referensi dari korespondensi bisnis, walaupun ini buku lama, ya bisa digunakan sebagai dasar pengetahuan, menyusun pengetahuan tentang surat menyurat. Lalu juga ada menyusun surat bisnis yang komunikatif. Ini penulisnya RS Kurni Setiawati, atau menggunakan yang korespondensi Niaga Bahasa Indonesia 1 karangan Lamudin Binosa. Nih, apakah ada pertanyaan tentang rencana kita satu semester atau mungkin ada harapan-harapan lain selama satu semester ini? Jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke materi pertama ya. Metode pembelajaran kita ini akan menggunakan teknik simulasi. Jadi seolah-olah Anda berada di kantor, menjalankan tugas sebagai sekretaris yang diminta untuk menyusun surat-surat. Lalu tugas ini nanti akan dilakukan atau dilatih ya setiap pertemuan selama 14 pertemuan. Dengan menganalisis kasus yang sudah kami berikan. Lalu juga kami akan memberikan feedback nanti ya selama latihan sehingga mahasiswa juga diberi kesempatan untuk merevisi. Mengingat menulis surat itu adalah proses. Jadi dalam proses menulis surat ini nanti mungkin akan ada draftnya terlebih dahulu, lalu kami memberikan feedback, lalu menyelesaikan surat yang siap untuk kebutuhan instansi. Lalu selama pembelajaran kita nanti akan bertemu dalam Zoom, ya. RPS dan semua materi tentang bentuk-bentuk surat ini sudah saya sampaikan di e-learning. Nanti Anda bisa mendownloadnya, ya, lalu menggunakannya untuk latihan. Dan pengumpulan tugas juga ada di e-learning. Nah, ini kita masuk ke materi pengertian surat. Apa sih sebenarnya surat itu? Surat itu sebenarnya apa? Ya, jadi surat itu merupakan alat komunikasi tertulis ya yang bisa mengungkapkan ide, ya maksud, tujuan, harapan dari pihak komunikator kepada pihak komunikan yang memerlukan tindakan. Lalu apa sebenarnya kegiatan korespondensi? Nah, ini
Kegiatan korespondensi ini merupakan kegiatan ya, menulis surat, mengirim surat, lalu juga menanggapi surat-surat ya, dan juga menyusun strategi bagaimana nanti menindaklanjuti dari maksud komunikator atau pengirim suratnya. Itu ya. Lalu tujuan dari korespondensi ini yang memberikan pengertian kepada pihak lain tentang maksud, tujuan, ide, gagasan ya, supaya mempunyai sikap tertentu dan juga melakukan sesuatu. Surat sebagai utusan memang harus memiliki penampilan yang menarik, nanti bentuk-bentuk surat ya, ini menentukan ya. Lalu juga surat itu harus tersusun dengan baik ya, sistematis, lalu penyajiannya juga harus sempurna, pengetikannya harus rapi ya. Lalu isi suratnya itu juga harus lengkap, pilihan kata. Nah ini, pilihan kata, gaya bahasa yang digunakan itu yang informatif agar mudah dipahami isi suratnya oleh penerima surat sehingga tidak menimbulkan salah pengertian. Lalu peran dan juga fungsi surat ini, salah satu peran surat itu biasanya sebagai transaksi perdagangan untuk negosiasi. Selain itu juga peran surat ini cukup penting ya dalam kegiatan perkantoran. Ini sebagai wakil atau duta, wakil dari sebuah instansi ya. Jadi sangat penting karena surat ini memiliki peran sebagai wakil ya dari sebuah instansi. Setelah itu kita juga akan mempelajari fungsi surat. Nah ini, kenapa surat itu masih eksis sampai saat ini? Karena memang fungsinya sebagai pengganti pertemuan langsung ya. Lalu wakil dan duta organisasi tadi sekaligus sebagai peran, lalu alat pengingat, lalu juga tanda bukti historis, tanda bukti tertulis yuridis, lalu juga tanda bukti tertulis di kegiatan administrasi, lalu juga sebagai barometer kegiatan perkantoran. Syarat dasar penulisan surat nah ini supaya surat kita itu nanti efektif dan juga dapat dimanfaatkan secara optimal, memang harus menggunakan bahasa yang benar, bahasa yang baik, ya, bahasa yang benar sesuai kaidah, bahasa yang baik sesuai dengan keperluan, konteks, tujuan kita berkomunikasi. Lalu juga menguasai materi yang disampaikan. Lalu dapat mengorganisasikan gagasan di setiap paragraf, mengetahui posisi komunikan dan komunikator, mengetahui pandangan komunikan terhadap isi suratnya. Jadi seolah-olah penulis surat ini juga nanti sebagai penerima surat, ya, apakah pesan yang disampaikan itu bisa dipahami secara benar, lalu juga menguasai teknik korespondensi. Selain itu, memang harus menyajikan fakta yang benar dan lengkap. Gitu ya. Lalu langkah-langkah penulisan surat ini memang harus menegaskan dulu tujuan pokok yang nanti akan disampaikan di perihal atau hal surat. Karena hal surat ini merupakan ringkasan dari isi surat. Jadi begitu membaca hal, pembaca atau komunikan nanti langsung bisa memprediksi oh isi suratnya, gitu ya. Lalu juga hal yang kedua itu inventaris gagasan. Apa yang akan disampaikan? Ini inventaris gagasan, dikelompokkan gagasannya, apa yang akan disampaikan, bisa menggunakan pola sebab akibat, topik subtopik, lalu juga kronologi peristiwa. Setelah itu mengonsep surat. Nah ini pengonsepan surat ini juga penting ya. Jadi nanti berkaitan dengan inventaris gagasan ini penyampaian apa yang akan disampaikan di alinea pembuka, alinea isi, dan juga alinea penutup. Setelah itu penyelesaian surat, itu tentunya dengan mengetik ya, dan juga pengiriman surat. Nah, perlu dikuasai juga bentuk yang merupakan tata letak tadi dari bagian surat, dan juga proses pengiriman yang sudah dipermudah dengan kemajuan teknologi, lalu juga arsip yang tidak boleh dilupakan. Jadi sekretaris ini seharusnya sudah paham, jadi secara otomatis semua surat yang akan dikirim itu pasti sudah diarsipkan.
Lalu bahasa surat, diksi, nah ini biasanya ada di bagian pembuka, alinea pembuka ya. Bersama ini kami kabarkan, bersama ini kami informasikan, bersama ini kami beritahukan bahwa, nah ini kan ada bermacam-macam diksi, mana yang paling tepat. Nah, ini kita harus memilih salah satu. Misalnya bersama ini kami informasikan bahwa apa yang akan diinformasikan, gitu ya. Dan juga kata bersama ini biasanya mengundang ya satu konsekuensi apa yang bersama-samaan dengan surat ini. Oh, tentunya memerlukan lampiran, ya. Jadi ini juga sebagai bahan ya untuk latihan ya. Apakah ada kata bersamaan dengan surat ini? Lalu menjawab surat atau menunjuk surat, apakah tidak lebih baik misalnya dengan menanggapi surat saudara nomor sekian tentang halnya apa, ya tertanggal berapa, bulan berapa, itu boleh disampaikan. Lalu kegiatan niaga itu menuntut keefektifan, kecepatan, kecermatan penggunaan bahasa ya, dalam bentuk yang ringkas, komunikatif, dan juga cermat. Nah, kata-kata yang dipilih ini juga harus kata-kata yang lugas, jelas, hemat, padu, dan logis ya. Itu untuk menghasilkan pengertian yang jelas supaya tidak menimbulkan salah tafsir. Ini juga beberapa contoh kalimat ya nanti yang bisa digunakan untuk kita latihan. Lalu berikutnya kita ke bagian surat ya. Bagian surat yang pertama itu yang paling atas ya, biasanya ada kepala atau kop surat. Nah, fungsinya apa sih? Nah, fungsinya menginformasikan alamat pengirim, menginformasikan kegiatan organisasi, lalu merupakan alat promosi, lalu juga merupakan identitas bagi pengirim, lalu juga ada lambang atau simbol dari suatu kantor, biasanya nanti dalam bentuk logo. Ya, apa saja yang ada di bagian surat? Nah, biasanya nama organisasi, instansi, perusahaan begitu ya. Lalu alamat lengkapnya, nomor telepon, nama kantor cabang bila memungkinkan ya. Kalau kantor cabangnya terlalu banyak tidak perlu dituliskan. Lalu juga logo tadi yang dapat disimpulkan sebagai lambang atau simbol satu kantor, lalu bekerja dengan bank apa saja karena ini surat bisnis. Jadi misalnya bekerja dengan bank tertentu dan juga mencantumkan nomor rekening. Lalu juga ada email dan website. Itu ya. Lalu bagian surat yang kedua ini nomor surat, fungsinya mempermudah pencarian bila sewaktu-waktu diperlukan, mempermudah penunjukan dalam surat menyurat jika ingin nanti menanggapi suratnya, lalu juga untuk mengetahui jumlah surat yang telah dikeluarkan, nomor surat ini ya, lalu mempermudah penyimpanan dan juga untuk mengukur barometer kegiatan kerja. Bu, saya mau nanya, sebenarnya tuh saya masih bingung untuk pembuatan nomor surat, Ibu, gimana nyusunnya? Ini cara penulisan surat, ya, seperti ini ya. Nah, ini cara penulisan surat seperti ini. Jadi ada nomor titik 2, lalu 103 itu nomor surat yang ke 103, garis miring A, DB itu kode organisasi atau perusahaan, instansi, lalu garis miring kode pejabat yang menandatangani surat, misalnya direktur, gitu ya. Lalu garis miring itu ada kode penyimpanan arsip, misalnya disimpan di A1. Atau kode penyimpanan arsip ini dapat disusun sesuai dengan hal, misalnya perkenalan laptop, ya bisa disingkat ODPL misalnya. Garis miring kode bulan pembuatan ini dalam angka Romawi, kita memiliki 12 bulan, berarti nanti bisa disesuaikan Romawi berapa yang akan digunakan. Misalnya ini Romawi 10, berarti ini nanti tanggal suratnya harus ada di bulan Oktober. Itu ya, garis miring 2022 ini tahun pembuatan surat. Itu ya, jelas ya?
Terjawab ya. Oke, lalu penulisan tanggal surat. Ini tanggal surat ini juga tujuannya untuk mempermudah penerima surat untuk menanggapi surat ya, untuk menanggapi surat dan juga untuk mengarsip, bisa diarsipkan di setiap tanggal ya. Lalu biasanya dituliskan dengan nama kota ya, atau tanpa nama kota, tapi tidak boleh disingkat seperti ini ya untuk penulisan tanggal, ini salah. Lalu alamat surat. Untuk alamat tujuan itu ada dua macam, yaitu alamat yang ada di dalam surat dan juga ada di luar surat atau amplop ya kalau dikirim secara manual. Lalu ini contohnya ya, penulisan alamat menggunakan yang terhormat dan tanpa yang terhormat ya. Kalau yang terhormat itu ada nama jabatan. Kalau tidak ada nama jabatan tidak menggunakan yang terhormat. Atau ini kepada YTH ya, kepada YTH atau menggunakan seperti ini kepada YTH ada nama seseorang ya. Lalu hal atau perihal. Perihal ini merupakan ringkasan isi surat. Diharapkan membaca perihal itu sudah mengetahui isi suratnya. Bagian perihal ini cara penulisannya seperti ini. Ya, bisa memilih salah satu, biasanya yang D. Hal titik 2 pesanan laptop seperti itu. Lalu salam pembuka itu tujuannya untuk memberikan penghormatan, biasanya menggunakan dengan hormat, gitu ya. Lalu alinea pembuka itu tujuannya untuk menarik perhatian dan mengarahkan pikiran pembaca ke pokok persoalan yang akan disampaikan. Ya, jadi seperti ini contoh untuk alinea pembuka. Ya, lalu untuk berikutnya, ya ini contoh saja. Ya. Lalu alinea isi, ini isi suratnya ini hal pokok yang akan disampaikan itu sebenarnya apa? Disusun dengan pilihan kata dan juga dengan kalimat yang efektif. Ya. Lalu bagian penutupnya ini biasanya menyampaikan terima kasih dan harapan untuk bekerja sama. Gitu ya. Lalu ini juga nanti untuk latihan ya, boleh diperbaiki. Di situ ada contoh di A, atas perhatiannya. Tak lupa diucapkan terima kasih. Seharusnya diperbaiki menjadi atas perhatiannya. Kata gantinya itu kata ganti orang ketiga. Sedangkan penulis surat itu orang pertama, yang dituju komunikan itu orang kedua. Jadi harus menggunakan sapaan kata ganti orang kedua. Ya, misalnya atas perhatian saudara, kami menyampaikan terima kasih. Itu ya. Lalu ada salam penutup, ini fungsinya juga memberikan rasa hormat. Ya, ini hormat kami. Ya, sepasang biasanya dengan salam pembuka ya. Lalu penulisan nama organisasi bila suratnya itu terdiri dari 2 lembar. Ya, lalu juga nama jabatan. Ini biasanya ditulis seperti ini. Ini untuk bentuk-bentuk variasi full block style, semi block style dan juga block style. Ya. Kalau untuk dinas pemerintah biasanya memang tidak seperti itu, tapi sesuai dengan bentuk surat. Nah, ini penulisan nama terang bila menggunakan atas nama atau untuk beliau. Ini apabila orang yang bersangkutan yang harus menandatangani surat itu tidak ada di tempat atau berhalangan, maka diwakilkan kepada orang yang dipercaya, gitu ya. Lampiran. Lampiran adalah hal yang menyertai surat berfungsi ya untuk lebih memperjelas atau melengkapi isi surat. Ya, itu biasanya dalam bentuk lembar atau kalau lebih dari 1 lembar dengan bentuk menyebutkan eksemplar. Nah, ini contohnya saja. Lampiran 3 lembar ya, atau yang dirinci lampiran 1 fotokopi ijazah, 2 fotokopi KTP. Tembusan. Ya, tembusan itu hal yang ditujukan
kepada atasan langsung sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban. Nah, ini ya, sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban. Biasanya tembusan ini istilah lainnya pertinggal atau karbon copy, CC ya. Nah, cara penulisannya biasanya seperti ini ya. Dan arsip selalu dituliskan terakhir. Jadi ini tadi konsepnya secara otomatis sekretaris itu paham ya bahwa setiap surat itu diarsipkan walaupun tidak ditulis di bagian tembusan. Inisial ini sebenarnya adalah inisial untuk pengonsep dan pengetik surat. Tujuannya sebenarnya untuk pertanggungjawaban, bentuk pertanggungjawaban. Kenapa mengonsepnya salah jika ada kesalahan? Kenapa mengetiknya salah jika ada kesalahan? Nah, ini bisa ditandai dengan pengonsep itu menggunakan huruf kapital, garis miring, pengetik itu huruf kecil. Ini tidak wajib digunakan, ya, tidak wajib digunakan. Jadi hanya kalau diperlukan saja. Demikian, ini materi tentang bagian surat. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi nih? Tidak ya. Jadi nanti kita akan berlatih.